Baik, Bapak Ibu, siap-siap untuk peserta selanjutnya. Inovasi Taro Ada Taro Gau dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Baru. Berikan tepuk tangan untuk inovasi Taro Ada Taro Gau. Disilakan untuk mengambil tempat di atas panggung. Baik, Bapak Ibu, kita memulai dengan video 3 menit dari inovasi Taro Ada Taro Gau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Suhardi Saleh, Bupati Baru, mengucapkan selamat kepada UPTD Meteorologi Legal Kabupaten Baru atas kesuksesan dalam melaksanakan inovasi Taro Ada Taro Gau. Inovasi ini melindungi pedagang dan pembeli dari kerugian akibat kesalahan pengukuran serta menjadikan pasar-pasar di Kabupaten Baru berhasil mendapatkan predikat pasar tertib ukur. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Nomor 126 Tahun 2021 tentang penetapan pasar tertib ukur tahun 2021 dan seolah menuju daerah tertib ukur. Sukses Taro Ada Taro Gau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai solusi atas keluhan pedagang terhadap pelayanan tera-tera ulang yang sebelumnya harus mengantri untuk dilayani, maka pada tahun 2020 UPTD Meteorologi Legal Kabupaten Baru meluncurkan inovasi Taro Ada Taro Gau guna mewujudkan pelayanan efektif, efisien, dan akuntabel tanpa mengganggu aktivitas jual beli. Inovasi Taro Ada Taro Gau dilakukan secara door-to-door dengan tahapan yaitu mendatangi lokasi pemilik UTTP, mengganti sementara alat UTTP agar transaksi jual beli tetap berjalan, melakukan pengujian alat UTTP, melakukan pendataan dengan scanning QR pada UTTP, menginput data real-time secara online, dan mengembalikan UTTP yang telah ditera ulang kepada pemiliknya. Dengan tahapan ini, waktu pelayanan semakin singkat. Inovasi ini mampu memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait pelayanan secara real-time dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Terbukti dengan semakin meningkatnya UTTP yang terlayani setiap tahunnya dan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat diperoleh predikat baik. Inovasi ini juga telah dipublikasikan melalui tabloid Kementerian Perdagangan bernama Kompeten, volume 1, nomor 1 tahun 2022. Terima kasih kepada UPTD Meteorologi Legal Kabupaten Baru dengan inovasi Taro Ada Taro Gau. Target kinerja pelayanan tera-tera ulang dapat terpenuhi, bahkan menjadikan pasar di Kabupaten Baru mendapat predikat pasar tertib ukur. Taro Ada Taro Gau menuju Baru daerah tertib ukur. Saya merasa sangat terbantu dengan pelayanan meteorologi Baru karena sewaktu timbangan saya ditera, saya tetap bisa menjual tanpa terganggu dengan kegiatan meteorologi. Baik, beri tepuk tangan untuk video inovasi Taro Ada Taro Gau. Ya, selanjutnya kami persilahkan Bapak Inovator untuk mempresentasikan inovasinya. Disilakan ambil tempat. Baik, silakan Pak. Bapak punya waktu 7 menit untuk mempresentasikan inovasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang terhormat Bapak Ibu panelis, yang terhormat Bapak Kadis dan Bapak Kabak. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk mempresentasikan inovasi kami Taro Ada, Taro Gau. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rusdi Yunus. Saya sebagai Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Baru. Dalam menyusun inovasi ini, saya dibantu oleh 2 orang penerah ahli, yaitu Ibu Haryati dan Putri Nuryani. Kemudian kami dibimbing langsung oleh Bapak Kepala Dinas, Bapak Muhammad Usuluddin STMSI. Munculnya Taro Ada Taro Gau ini itu berawal dari ketika kami melakukan pelayanan tera-tera ulang, itu pedagang harus mendatangi pos pelayanan dan mereka harus mengantri. Jadi pedagang pada saat dilayani tera-tera ulang, mereka harus meninggalkan dagangannya sehingga otomatis mereka tidak bisa melakukan transaksi jual beli. Oleh sebab itu maka timbullah keluhan-keluhan masyarakat, keluhan-keluhan para pedagang bahwa itu akan merugikan karena kami tidak bisa berdagang. Kemudian sehingga antusiasme mereka untuk dilayani itu sangat menurun. Kemudian yang kedua, itu dianggap juga sangat mengganggu aktivitas pemilik UTTP atau pedagang. Kemudian pada saat tahun 2020-2021 saat pandemi COVID, itu karena pada saat antrian ada kumpulan massa, maka itu akan sangat berisiko untuk penyebaran COVID-19. Dari situ maka kami berusaha mencari strategi bagaimana caranya supaya meningkatkan kembali minat pemilik UTTP untuk dilayani. Maka muncullah ide inovasi Taro Ada Taro Gau ini, yaitu dengan pelayanan sistem door to door. Kami membalik yang awalnya mereka datang kepada kami mendatangi mereka. Kemudian yang kedua, supaya mengurangi interaksi antara kami dengan pedagang, kami menggunakan pendataan secara digital dengan memanfaatkan 3 aplikasi, itu ArcGIS, Google Data Studio dengan Google Form. Kemudian dalam melaksanakan ini kami menggunakan sumber daya, yaitu untuk daya SDM-nya itu penera, pengamat tera, tenaga administrasi, tenaga teknis, dan untuk keamanan kami didamping oleh Satpol PP. Kemudian untuk peralatan itu kami menggunakan peralatan yang pengadaan tahun 2018 oleh pemerintah Kabupaten Baru. Sebelum inovasi itu yang terjadi itu selalu ada kumpulan-kumpulan masyarakat karena mereka yang harus mendatangi. Mereka mendatangi, kemudian registrasi kami secara manual sehingga agak lama. Kemudian setelah inovasi, kami mendatangi lokasi UTTP, kemudian melakukan pengujian. Tapi sebelum melakukan pengujian, alatnya kan harus diambil. Jadi kami harus mengganti alatnya mereka supaya mereka tetap bisa berdagang, supaya mereka tetap bisa menggunakan alat timbangan, misalkan seperti itu. Kemudian timbangan itu sudah kami pasangi kode, jadi tidak usah kami tanya-tanya lagi namanya siapa, ininya siapa, langsung kami scan, maka datanya itu langsung terinput. Kemudian yang kedua, kami melakukan penginputan data secara online menggunakan handphone saja. Kemudian alatnya itu kita kembalikan untuk dipakai kembali dan alat kami ambil kembali. Seperti itu. Dampak inovasi ini adalah aktivitas jual beli tidak terganggu. Yang kedua, meningkatkan antusiasme pedagang untuk dilayani. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pedagang karena alatnya sudah teruji. Kemudian yang keempat, memberikan informasi publik tentang progres kegiatan kami. Kemudian yang kelima, meningkatkan pencapaian target UTTP. UTTP itu alat ukur yang dimaksud. Kemudian resiko kerugian akibat kesalahan pengukuran juga itu akan besar, baik untuk pedagang maupun untuk pembeli. Ini ada grafik pencapaian kegiatan kami untuk tera-tera ulang, yaitu tahun 2019 itu awalnya yang pelayanan kami cuma 281. Kemudian di tahun 2020 meningkat 285 dan inovasi itu naik, alhamdulillah naik menjadi 1326 alat yang kami layani. Kemudian naik lagi di tahun lalu 1363. Ini otomatis berbanding lurus dengan PAD yang kami dapatkan. Setelah itu tahun lalu kami melakukan survei kepuasan masyarakat. Jadi yang kami survei itu adalah
para pedagang yang kami layani. Kebetulan yang kami survei itu ada satu pasar di Pasar Induklah, Kabupaten Baru. Itu kami dapat nilai IKM itu 86,32. Proses ini mengacu pada Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Begitupun dengan kepercayaan masyarakat terhadap para pedagang, kami juga melakukan survei, dan survei itu menggunakan Google Form juga. Itu salah satu pertanyaan pokok itu adalah, apakah Anda mempercayai kebenaran alat ukur takar timbang pedagang yang sudah bertanda tera sah? Itu alhamdulillah yang percaya itu 42,6% dan yang sangat percaya itu adalah 50%. Dan hasil itu telah kami publikasikan juga melalui tabloid milik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, itu yang namanya Kompeten. Ini sudah kami publikasikan dan kirim, dan alhamdulillah sudah diterbitkan dengan judul Kepuasan Pemilik UTTP dalam Inovasi Tera-Tera Ulang Taro Ada Taro Gau UML Kabupaten Baru. Dan hasilnya juga alhamdulillah kami dinobatkan menjadi salah satu di Sulawesi Selatan menjadi pasar tertib ukup. Jadi ada 11 pasar di Kabupaten Baru itu mendapat predikat tertib ukur setelah dilakukan penilaian-penilaian oleh Direktorat Metrologi Legal yang di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Saya kira demikian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Inovator, berkenan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami persilahkan untuk testimoni Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Baru. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panelis yang kami hormati dan para hadirin sekalian yang kami hormati, terima kasih, alhamdulillah kami sangat mendukung inovasi Taro Ada Taro Gau ini, itu tera-tera ulang metro legal secara digital yang tidak mengganggu proses perdagangan dan jual beli. Di mana metro legal ini sebenarnya bertujuan untuk sebagai dalam kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Ini tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metode legal. Kemudian untuk menemukan minat masyarakat untuk dapat dilayani itu bukan hal yang mudah, karena program ini kadang program pekerjaan itu dapat mengganggu pekerjaan aktivitas mereka, sehingga dengan adanya inovasi pelayanan Taro Ada Taro Gau itu alhamdulillah persoalan tera-tera ulang yang ada di Kabupaten Baru itu dapat diselesaikan. Salah satunya yang dapat dibuktikan adalah pencapaian target pelayanan tera-tera ulang di Kabupaten Baru dari tahun 2020 sampai 2022 itu alhamdulillah mencapai target. Kemudian program ini Taro Ada Taro Gau ini itu dalam bahasa Bugis diartikan bahwa apa yang terucap dari mulut harus teraktual. Hal ini mengartikan jika kata terucap berarti sebuah komitmen yang tidak tertor lagi. Sehingga kami sangat mendukung dan berterima kasih kepada personil UPTD Meteorologi Kabupaten Baru yang telah secara ikhlas dan bekerja keras dalam melaksanakan inovasi pelayanan Taro Ada Taro Gau ini, sehingga ke depan kami mengharap bahwa untuk dapat lebih berkarya lagi hingga dapat terlaksananya program kerja perlindungan konsumen di Kabupaten Baru di tahun-tahun yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih banyak kepada Bapak Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Baru atas testimoninya. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dari tim penilai. Kami persilakan Bapak Rajendra untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Para inovator, Pak Kadis, saya hormati,
Ini baru hanya satu ya? Satu ya? Betul Pak, satu Pak. Ini soal kalibrasi. Saya ingin tahu, kalau kalibrasi ini di baru ada pendapatannya Pak? Ada Pak. Ada ya? Iya, ada PAD. Ya, masuk PAD apa ya? Ya Pak. Kalau Untuk pendapatan lainnya? oh enggak ada Pak. Tidak ada. Ya, PAD saja Pak. Jadi hanya PAD saja. Siap Pak. Ini kan dilaksanakan door to door ya. Kemudian ini pastikan kalau door to door itu ada penambahan SDM, teknisi, ada penambahan biaya, ada penambahan alat-alat standar ya. Kalau sebelumnya itu para pedagang yang datang kan hanya satu tempat, kalau ini kan ada beberapa tempat datanya. Nah, bagaimana ini solusi untuk melaksanakan door to door dengan adanya penambahan-penambahan tersebut? Ya, terus kedua, tadi sudah disampaikan bahwa dalam pelayanan ini kalau ada alat ukurnya rusak, ya pasti diganti. Itu gratis atau dibayarkan? Ya. Kemudian berapa ini secara periodik untuk penganunya Pak? Kalibrasinya ini? Ya, ada waktu tertentu. Ya. Terus ini inovasinya apa, hasil replikasi atau hanya melihat permasalahan di Barru sampai muncul ide ini? Ya, kan ini kan hanya perubahan pelayanan saja gitu. Nah, Baik. itulah kira-kira. Terima kasih Pak Rajendra. Boleh ditanggapi Pak Inovator? Silakan. Terima kasih Pak. Pertama, pelayanan door to door bagaimana dengan biayanya? Untuk biaya itu kami tidak ada penambahan Pak. Jadi dalam pelayanan tera-tera ulang itu seperti ini Pak. Kalau misalkan di pasar itu sebelumnya kami membuka pos pelayanan di pasar Pak. Kami membuka pos pelayanan di pasar, kemudian pedagang yang di pasar datang ke kami di pos pelayanan kami. Untuk di tera, disitulah mereka mengantri. Disitulah mereka mengantri. Jadi untuk masalah SPPD misalkan kami datang ke pasar A, membuka pos di situ di pasar A, kemudian kami tinggal di situ, mereka datang untuk dilayani. Sekarang kami balik Pak, kami tetap juga datang ke pasar A, kemudian kami yang datang ke jualannya Pak. Jadi bukan mereka yang datang ke pos kami sudah kami tutup, kemudian kami yang datang ke jalannya. Jadi untuk biaya tidak ada masalah Pak, karena tetap sama juga sebelumnya datang ke pasar, setelahnya juga tetap datang ke pasar. Kalau sebelumnya kami datang ke pasar 1 kali, setelahnya juga kami cuma datang 1 kali Pak. Cuman yang awalnya kami tinggal diam menunggu orang yang datang, sekarang kami yang datang, tidak perlu lagi menunggu. Seperti itu Pak. Jadi masalah biaya tidak ada tambahan. Yang kami di sini cuman ya seperti tadi yang disebutkan Pak Kadis adalah komitmen bagaimana kemauan kami untuk melakukan pelayanan prima. Seperti itu Pak. Jadi tidak ada penambahan biaya. Kemudian yang kedua yang masalah diganti Pak. Jadi kami bukan mengganti kalau ada timbangan yang rusak kami ganti, bukan Pak. Ceritanya begini Pak. Ketika kami melakukan tera ke timbangan pedagang, otomatis timbangan itu harus kami ambil Pak. Jadi walaupun kami yang datang ke mereka, kalau timbangannya diambil tetap tidak bisa dipakai Pak. Tidak bisa dipakai, mereka tetap tidak bisa menjual. Karena kami ambil untuk diuji, maka timbangan itu kami ganti sementara dengan timbangan yang kami punya, supaya mereka bisa tetap menjual. Seperti itu Pak. Jadi bukan kalau rusak kami ganti, bukan Pak. Jadi kami sudah siapkan timbangan pengganti sementara. Jadi kami ambil uji karena kalau menguji itu mungkin membutuhkan waktu sampai 15 menit sampai 30 menit. Apalagi kalau perlu ada di setel kembali kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan
takarannya, kami harus setel kembali, itu kami membutuhkan waktu lama. Pada saat itulah kami mengganti sementara. Kecuali kalau lancar ya biasa juga kami tidak ganti Pak. Sementara seperti itu. Baik. Kemudian masih ada waktu kalibrasi itu sekali setahun Pak. Kemudian yang keempat, inovasi ini hanya apakah inovasi ini duplikasi itu bukan, terus terang Pak 100% kami melihat kendala di masyarakat. Seperti itu Pak. Baik. Demikian, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Bapak Inovator. Selanjutnya kami persilakan ada Pak Sarwan masih bersama kami. Oh baik, kita tinggalkan dulu Pak Sarwan. Baik, kami persilakan Bapak Mutakin, barangkali ada tanggapan. Iya, saya dikit aja Bu. Tadi kan ada juga salah satu alasan terkait masalah COVID ya. Ini karena ditemukan dulu pada saat 2019 apa gimana nih? Di 2020 Pak. 2020 ya, oh masih zaman-zaman COVID. Iya. Oke. Cuman kan sekarang juga PPKM sudah tidak diberlakukan. Apakah memang perlu ada pembaharuan lagi? Apakah masih relevan alasan itu dimunculkan? Apa tidak itu coba diinikan. Terus tadi juga masalah foto-foto tampilan ketika sebelumnya itu juga perlu diperlihatkan bahwa oh antriannya memang panjang, antriannya banyak, itu perlu diperlihatkan juga. Siap, saya pikir. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak atas sarannya Pak. Akan kami tindak lanjuti Pak. Ya, mungkin ini hanya catatan ya buat Bapak Inovator. Kita lanjutkan Pak Prof. Haidar, silakan Pak. Terima kasih. Saya kebiasaan beli buah di pinggir jalan sampai biasa di rumah itu anak biasa di ini ya. Anak saya dia bilang, ini kayaknya tidak cukup segini. Sampai anak saya biasa bilang begini, bagus barangkali kalau kita buat timbangan, tapi tidak usah, ada pekerjaannya Pak Bapak yang mentera ulang itu timbangannya. Nah ini berdampak, ini yang, mungkin pertama dulu saran kita ini adalah testimoninya itu adalah apa pembeli, misalnya taruhlah pembeli emas. Kenapa goodwillnya untuk beli emas itu misalnya ke orang Cina dan di Jalan Sombaupu. Ya, ini mungkin karena persoalannya selama ini kita ini orang baru ini yang atau orang pangkep tempat saya itu mungkin waktu dulu jual emas itu mungkin tidak pernah ditera ulang ini. Ya ininya atau tidak menunjukkan bahwa ini. Ya mungkin perlu nanti dipasang nanti stiker di sana bahwa semua alat timbangan di sini itu sudah ditera ulang. Nah, itu mungkin disampaikan supaya nanti siapa mau membeli apapun yang menggunakan alat ukur dia punya tingkat kepercayaan tinggi, kira-kira itu ya, kira-kira. Nah tapi saya kira inovasinya karena Bapak ini ya sudah melakukan namanya mobile, mendekatkan pelayanan, malah Bapak yang ini kan ke pasar, mobile service-nya sudah jalan saya kira. Dan ya cuman itu tadi mungkin yang Bapak ini, adakah selama ini masyarakat yang tingkat resistensinya aset tidak usah ditimbang, tidak usah ditera ulang saya ini, kira resistensinya masyarakat Pak ini. Jangan-jangan dia pikir, Bapak ini barangkali curigai saya ini, timbangan saya salah ya. Seperti pertimbangannya itu penjual apa biasa itu, bawang merah yang dipalu-palu di bawahnya itu. Ya. Atau penjual kacang itu Pak, ya Pak Indra ya, ada palu-palu di bawahnya. Kenapa sedikit sekali kacang, ternyata di palu-palu di bawahnya, baru ditambahin lagi lapisan. Nah ini kan perlu ditera ulang. Nah tingkat resistensi masyarakat gini Pak. Saya mau tanya, ini dalam pengalamannya Bapak ke pasar, jangan. Saya ini kan orang terpercaya, saya ini haji misalnya dari sana. Gimana kira-kira Pak? Ini saya boleh dengar ditanggapi saja pengalamannya Bapak ini. Boleh tanggapi. Terima kasih Pak. Yang namanya permasalahan pasti ada Pak. Dan yang seperti Bapak katakan tadi banyak sekali yang kami jumpai Pak. Makanya kami bekerja sama dengan Satpol PP. Kemudian kemarin juga karena ada juga yang melawan, tidak mau ini. Dan kadang kami juga didampingi oleh Polres. Pihak Polres. Kemudian setelah jika ada yang seperti itu Pak, kami tidak secara sporadis, secara keras juga, kami tetap memberikan arahan-arahan. Dan seperti ini Pak, kalau misalkan bilang timbangan saya bagus, ya saya yakin, dan mereka tuh alasannya itu Pak, dia pakai terigu yang 1 kilo, lihat Pak sama, saya bilang oh enggak seperti itu cara pengujiannya.
saya punya alat ini yang sudah bersertifikat memang betul-betul 1 kilo. Coba kita pakai saya punya alat. Kalau itu punya bapak itu sudah termasuk dan pembungkusnya itu sudah bukan berat bersih namanya. Setelah kami uji, ada beberapa pedagang yang Pak justru mereka menjual rugi Pak. Karena ketidaktahuan mereka. Ada juga sih beberapa yang memang sangat untung. Tapi ketika ada perbincangan seperti itu rame, pasti masyarakat pembeli juga akan rame Pak. Dan rata-rata pembeli itu akan memihak kepada kami. Mereka akan memaksa bilang, Pak, tes anuta Pak, kalau Bapak tidak mau tes, saya tidak mau beli sama Bapak. Itulah yang bentuk-bentuk tekanan yang kepada pedagang. Karena rata-rata Pak kami melakukan tera-tera ulang itu di hari pasar Pak. Karena di Kabupaten Baru itu ada hari pasarnya, ada hari ramainya. Ketika mereka menolak seperti itu, pasti pembeli-pembeli yang lain itu pada kumpul, apa ini rame-rame. Pada saat itulah dia mendengar ada perbincangan kami seperti itu, mereka tidak mau, pasti pembeli itu pasti melakukan tekanan-tekanan juga. Pak, tes kit dulu Pak, kita punya Pak, saya tidak mau kalau Bapak tidak tes. Jadi seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah kami juga terbantu oleh masyarakat pembeli. Makanya tadi kami sempat mengatakan bahwa tera-tera uling kami ini sebagai penengah melindungi pembeli dan penjual. Apakah kalau ketika penjual ternyata merugi akibat kesalahannya, ya kami melindungi penjual. Ketika ternyata timbangannya kurang, ya kami melindungi konsumen. Seperti itu Pak. Ya. Saya kira demikian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin Bapak. Tinggal ditambah nanti stiker di mana bahwa misalnya di pasar ini semua ini aman sehingga tidak usah. Ya, jangan seperti Kebetulan saya lupa tadi sampaikan Pak, di timbangan itu setiap timbangan setelah ditera itu memang sudah ada tandanya Pak, sudah ada kayak tumbuk begitu, ada tumbuknya di situ, ada kayak cincin seperti yang PLN punya itu Pak, ada, dan tahunnya kelihatan, ada kelihatan tahun 2023, tahun 2022, jadi kelihatan tahun berapa terakhir ini diuji, seperti itu, dan itu wajib ditera sekali setahun Pak. Baik. Masuk ini ya. Sama biasa itu di pom bensin ya. Biasa sopir saya dia bilang, kenapa nih cuma ini tuh rasanya banyak saya bayar tadi tinggal cuma setengah gitu. Nah ini mungkin karena tidak ini tidak dilakukan di situ. Tapi bukan di Baru Pak, bukan di tempat lain itu sopir saya biasa begitu. Untuk melihat itu Pak ada stikernya pasti Pak. Oh iya. Akan ada stiker di SPBU itu bahwa ini sudah ditera tahun sekian. Semua SPBU akan seperti itu Pak. Ya terutama yang digital itu kan jangan angkanya ini tiba-tiba iya. Makasih Pak. Ya, Pak. Ini penting saya kira ini. Perintah agama juga saya kira begitu ya. Ya Pak. Akan kami tindak lanjuti Pak untuk itunya Pak. Kasih Pak. Baik. Saya menunggu saja habis. Ya, karena waktunya sudah habis, kami persilahkan untuk tim inovasi Tarogau untuk meninggalkan tempat. Saran saja Bu Marla. Oh, saran. Tapi Pak, mungkin perlu juga didampak itu satu pasar itu ada berapa pedagang yang menggunakan timbangan tera, dan harus kita hitungkan indikasinya ini adalah kepuasannya pembeli ya. Pasti dia percaya, saya mau beli di tempat ini. Ada enggak peningkatan keuntungan yang dia dapat setelah dia menggunakan di tera ini? Sesuai. Ya, harus ada rupiah juga yang harus Bapak tonjolkan di dampak Pak. Jadi bahwa dalam satu pasar, kan saya lihat tadi ada 11 pasar ya. Satu pasar ada berapa pedagang menggunakan tera dengan menggunakan timbangan yang harus ditera oleh Bapak, oleh inovasi ini, dan berapa jumlah rupiah keuntungan yang dia bisa dapatkan. Berbeda enggak sebelumnya? Ya Pak ya, kasih. Baik, terima kasih Ibu Fadia. Terima kasih banyak Bu. Ya, tidak perlu ditanggapi barangkali Pak, karena kita habis waktu. Silahkan untuk meninggalkan tempat. Tepuk tangan untuk inovasi Tarogau dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Baru.